Oke, kita kembali lagi di podcast Main Bola persembahan dari Radar Jogja. Kalau ada Kopong tentunya kita akan bahas putar PS Sleman. Walaupun pada putaran ketiga kali ini PS Sleman secara kompetisi diistirahatkan ya selama hampir seminggu lebih lah pokoknya. Kabar tidak mengenakan bahwa efek kejadian pertandingan kemarin saat lawan Barito, PS Sleman mendapatkan sanksi 4 laga home, tidak boleh bermain melawan di putaran ketiga. Tentunya ini ya kabar buruk lah, memberatkan bagi PSS Sleman, di mana seperti tahu bahwa dukungan supporter PSS Sleman sangat dibutuhkan menjelang putaran final ya, untuk penentuan lolos tidaknya ke Liga 1. Nah, yang akan saya tanyakan Kopong, apakah sebelum Pak Ananto nanti, apakah manajemen ada kabar melakukan banding Pong terhadap putusan dari Komdis ini Pong? Ya, kalau kemarin saya wawancara kalau Kodustra sih tidak mau berbicara banyak ya soal insiden yang terjadi kemarin. Tapi yang jelas beliau menyayangkan kenapa kok dapat hukuman 4 laga. Nah, itu mencoba dilawan itu artinya mencoba mengajukan banding. Mosok ya Tidak banding ya? mosok ya 4 laga itu kan ya nggak masuk akal baginya. Yang paling siji wae ngono kan ya nggak apa-apa toh. Masuk 4 dari 5 pertandingan kandang 4. Nah, ini sangat merugikan tim karena kan ya Mas ya harus melawan balik karena sanksi 4 laga itu terlalu berlebihan bagi Coach Ustra. Tentu pemain lebih suka bermain di depan supporter. Ya itu kan yang mendukung penuh, tapi mereka tetap fokus untuk putaran ketiga ini. Ya jelas berat Mas, berat bagi tim karena ya mau mengajukan banding rencana Mas. Itu dari Husra. Kalau manajemen dari manajemen belum statement, belum ada keluar ini belum statement. Tapi kan itu kan sudah mewakili dari manajemen. Kemarin kan ada manajemen juga di sana, ada Bu Vita di latihan itu kan terus direkomendasikan Coach Usra ya. Udah di situ wawancaranya itu kan berarti kan mewakili, di situ kan ada pihak manajemen juga yang di situ. Oke. Gitu. Ya Pak Ananto, ini gimana nih Pak? PSS 4 laga tanpa supporter, apakah ini mungkin tanda-tanda PSS akan berat ini untuk lolos ke Liga 1? Ya semuanya harus dihadapi. Ya, ini resiko sepak bola kan seperti itu. Resikonya ya memang ini kan jadi satu kesatuan ya antara supporter dengan tim. Ini kan sekarang jadi ibaratnya nggak bisa dipisahkan. Yes, Pak. Jadi kalau misalnya ada perilaku dari supporter itu pasti akan berimbas kepada tim. Sebenarnya pesannya ini kan jelas, bagaimana tim ini bisa mengedukasi atau menjalin hubungannya lebih baik dengan teman-teman supporter, itu aja kan. Nah, ya kita nggak bisa menyalahkan 100% supporter-supporter itu ya, karena mungkin ada kekecewaan dan sebagainya. Tapi memang mungkin itu kan di luar kendali dari mungkin panpel dan sebagainya. Cuma untuk kedepannya kan lebih baik ini diantisipasi lagi gitu loh Pak. Ya, betul Pak. Nah, karena ya pasti merugikan PSS Sleman gitu kan. Nah, supporter itu kan nggak bisa terpisahkan dan menjadi bagian juga dari industri sepak bola ini, gitu kan. Kalau misalnya ada tingkah laku supporter yang memang negatif ya pasti berimbas pada klubnya itu sendiri. Karena ya kalau dulu kan sering toh, misalnya ada kerusuhan ataupun ada ributan antar supporter yang terjadi dalam sebuah pertandingan, biasanya itu tim-tim ini sering nggak dilibatkan bahwa tidak mendapatkan banyak sanksi ya dari PSSI dulu. Nah sekarang ini kan eranya berubah gitu kan. Jadi ya ini memang harus menjadi satu kesatuan ya. Kalau saya sih sarannya dari manajemen cobalah mengedukasi teman-teman supporter ini seperti apa gitu kan. Saya pikir ini menjadi efek jera sekali ya bagi teman-teman supporter dan juga seluruh penonton yang ada di stadion yang menjadi pendukung PSS Sleman, karena ini akan menjadi citra bagi Sleman secara keseluruhan, juga bagi PSS sendiri gitu kan. Nah saya sendiri juga nggak ingin peristiwa ini berlarut-larut gitu. Maksudnya ya kalau memang sanksinya sudah seperti itu ya kita berusaha untuk ya kita nggak bisa menafikan, nggak bisa membenarkan kejadian itu. Tapi memang
sekarang kan berpikirnya begini, nggak usah menyesali yang sudah-sudah lah. Sudah yang sudah ya sudah, ini sudah terlanjur terjadi. Sekarang kedepannya seperti apa gitu. Sekarang kita berpikir ke depan, nggak usah kembali ke belakang lagi, ngapain gitu kan. Tapi peristiwa masa lalu ini harus menjadi catatan penting, harus menjadi pengingat gitu kan bagi kita semua agar itu nggak terjadi lagi. Nah sekarang yang kedepannya bagaimana? Ya salah satunya dari manajemen memang harus mencoba melakukan banding. Dan di surat itu ada Pak, maksudnya bisa mengajukan banding. Iya pasti bisa, karena yang namanya hukuman di apapun, hukuman di pidana, apalagi ini hukuman rule of the game dari sepak bola ya pasti akan memberi ruang untuk banding. Gitu ya. Itu harus, kalau menurut saya ya nggak ada salahnya banding. Maksudnya nggak ada salahnya banding, mungkin dengan disertai beberapa pertimbangan, kemudian juga, dan di luar lapangan kan, di luar stadion kan nggak ada insiden sama sekali toh Bang? Nggak ada Pak. Nggak ada insiden sama sekali sebenarnya. Nggak gitu ada. Nah yang ditakutkan itu kan insiden pasca pertandingan yang terjadi di luar stadion gitu kan. Dan supporter kemarin juga bubar pulang ke rumah masing-masing kan dengan baik kan. Ya tertib seperti biasa. Seperti biasa ya, karena ada peristiwa itu akhirnya ya mencuatlah kasus ini gitu kan. Dan sekarang kan orang itu kan gampang mendapatkan bukti ya. Alat bukti itu tersebar di mana-mana gitu. Jadi memang ya harus berhati-hati, kita harus menjaga segala sesuatunya. Tapi yang sudah ya sudah, nggak usah terlalu disesali. Sekarang gini aja, apa yang akan dilakukan ke depannya. Intinya kan lebih gitu kan. Ya kalau memang ya pasti ada imbas ke tim ya, karena tim ini akan akan memainkan 4 pertandingan kandang. 5 Pak. Ya, 4 pertandingan kandang tanpa 4 penonton. Sementara mereka dapat jatah itu 5. Nah, ini kan yang sangat berat, dan harapannya kan di putaran ketiga ini kan ada harapannya kan, karena muncul sistem baru, ada putaran ketiga. Masing-masing tim ini kan berebut untuk menduduki posisi terbaik agar mendapatkan jatah tuan rumah lebih banyak. Betul. Harapannya dengan jadi tuan rumah otomatis akan menjadikan peluang mereka lolos ini lebih baik gitu ya. Ya. Kalau ditanyakan tadi apakah ini berpengaruh, ya pasti berpengaruh. Ya kan. Cuma kan begini. PSS ini nggak sekali ini saja main tanpa pendukung. Sering sekali gitu kan. Musim ini kan awal-awal enggak Pak? Iya, berapa kali itu, ada 3 atau berapa kali ya. Ya sama kan, ya sama aja ini. Pokoknya ya nggak usah dipikirin itu. Tim fokus aja. Toh mereka itu sering bertanding tanpa kehadiran supporter. Itu aja. Jadi tim ini nggak boleh jatuh karena insiden kemarin. Justru insiden kemarin ini harus menjadi pelecut bagi tim ini. Buktikan bahwasanya mereka nggak main-main gitu kan. Sehingga buktikan juga ke supporter bahwa ini loh, kita itu benar-benar pengen promosi. Ya tentu dengan caranya apa ya, lolos gitu kan. Ya udah, sekarang nggak ada tawar-menawar lagi. Gimana caranya, harus lolos meskipun disanksi 4 laga home tanpa penonton, tapi tim ini harus bisa membuktikan bahwasanya mereka benar-benar berniat lolos gitu loh. Insiden kemarin kan terjadi karena kekecewaan supporter. Banyak supporter yang menganggap tim ini kan nggak serius kan. Nah, untuk membuktikan itu harus ada satu cara toh. Caranya apa ya, lolos ke Liga 1 musim depan. Wis gitu aja. Nggak ada tawar menawar lagi gitu kan. Wis pokoknya satukan tekad ya kan. Kembali fokus ke tim, dan juga manajemen harus bisa membangkitkan motivasi pemain. Caranya bagaimana? Yaitu tugasnya manajemen gitu. Terus kemudian dari sisi teknis, pelatih ini harus bisa menaikkan level permainannya. Apa yang kemarin menjadi kelemahan itu harus bisa ditutup di putaran ketiga ini. Jadi nggak usah
terlalu lama berlarut-larut menyesali insiden kemarin. Ya sudah terjadi, ya sudah terjadi. Ya kan sekarang mikir ke depan. Udah mikir ke depan, nggak usah saling menyalahkan. Ya semuanya salah gitu kan. Kalau kita mencari yang salah itu kan gampang. Ya toh? Nah, nggak usah menyalahkan satu sama lain. Yus, apapun ya kita hadapi, gentleman gitu loh. Dan teman-teman supporter kemarin juga gentleman. Ya kan? Ya. Mereka menghadap manajemen dan apa namanya? Maaf. Minta maaf dan memberikan apa, Bang? Ganti rugi ya, Bang? Ya, kan rugi. Ya udah, itu salah satu langkah gentleman menurut saya gitu. Gentle kan. ya. Itu intinya gitu. Jadi ya kita nggak bisa apa ya? Itu berarti kan tindakan yang bukan pengecut, maksudnya bukan tinggal gelanggang colong pelayu. Mereka bertanggung jawab. Dan itu sudah dilakukan dan kita harus apresiasi itu. Ya. Apapun yang terjadi. Ya sekarang ya intinya begini. Forgive but not forget. Apa itu? Kita harus memaafkan, tapi kita juga jangan melupakan peristiwa itu. Maksudnya ini sebagai pengingat aja. Yang lalu ya sudah berlalu, ya ke depan ini ya kita harus kembali lagi bersatu padu gimana mendukung tim ini untuk bisa berprestasi lebih baik. Intinya kan gitu. Mungkin itu Bah dari sisi non teknis ya. Kita nanti bicara masalah teknis lagi. Bukan menormalkan kejadian kemarin ya, artinya bahwa teman-teman tuh sudah benar-benar apa ya, bertanggung jawab dan meminta maaf dan menyalahi kesalahannya. Ya itu lebih yang gentle ya. itu. Orang gini loh, seseorang mengakui kesalahannya itu bukan hal yang mudah kok. Betul. Itu intinya gitu. Ya, oke. Apalagi Bang, jadi selama libur hampir 2 minggu menurut saya ya, itu PSS Sleman nggak diliburkan kan, otomatis. Ya, kemarin nggak diliburkan. enggak, ya ada latihan tetap, tapi ada libur di sela-sela latihan itu tetap ada libur, Mas. Pola kemarin yang saat kamu hadir di latihan, pola latihan apa yang diberikan oleh pelatih? Ya pola latihan biasa sih, pola latihan biasa. Ada gymnya juga, setiap pagi tetap ada gym, pola latihan biasa. Sore kemarin. Sore kemarin finishing. Juga. Finishing. Juga finishing. Finishing juga, penyelesaian finishing, set piece gitu. Gitu-gitu sih. Siapa yang ini yang banyak dilatih finishing? Tokan Tinto apa? Ya ada Mofu juga. Oh, Mofu juga. Sundulan, crossing gitu. Injai. Inja udah fit. Injai sudah fit, sudah latihan full. Oke. Ya semua antusias Mas, mereka bekerja keras. Coach Sustra selalu menggembleng di 4 minggu ini ya sedikit menguntungkan secara persiapan. Untungannya apa? Ya agak lama tau, maksudnya kan ya kan Mas, maksudnya putaran pertama, putaran kedua. Putaran pertama kan ibaratnya kan seluruh tim tuh masih kenalan. Kenalan, masih meraba bagaimana strategi PSS, bagaimana pola PSS, serangannya, skema. Dan putaran kedua mungkin kan kemarin kan semua tim ini kan sudah bisa membaca ya. Sudah bisa membaca gerakan, skema apa yang dilakukan oleh tim pelatih PSS untuk melakukan serangan-serangan. Nah, ini kan untuk persiapan putaran ketiga ini kan kata Coach Sustra ini sudah menyiapkan beberapa plan di menjelang putaran ketiga ini untuk sudah menyiapkan beberapa plan untuk memberikan kejutan-kejutan. Artinya kan akan ada skema baru ya kemungkinan. Skema baru, pemain baru? Enggak ada. Skema baru berarti formasi baru kok. Belum tahu kalau formasinya Pak. Yang jelas ada pembaruan, mungkin ada 155. Ya ora pemain-pemain kuwi wae tos dipasang mungkin ngono kan ya iso kuwi kejutan kuwi ya enak ada. Itu 10-1. Formasinya 10-1. Ya apa mau? Kalau pendatangan pemain ini kan hari ini Jumat ini kan sudah penutupan Pak, hari terakhir ya Pak ya. Nggak ada ya. Sebenarnya tim pelatih sama manajemen itu sudah berusaha ingin mendatangkan pemain. Ya pengennya sih yang berkualitas, tapi pemain yang diinginkan itu tidak ada sih. Maksudnya tidak ada pilihan lagi. Ya sebenarnya ada 1-2 nominasi Mas. Tanto jadi Tanto Mentut Magelang Tanto Mentut jadi festival 5 gunung. Ya apa sih? Sebenarnya ada 1-2 nominasi ya kemarin ya, setelah Vigo sama Pak Levi kemarin sebenarnya ada, cuman kan ya kayaknya entah apa faktornya apa ya tidak ada yang sesuai ekspektasi mungkin. Kalau dari Coach Sustra mungkin seperti itu ya, tidak ada pemain yang berkualitas itu susah mendapatkannya karena kan ini kan liga berjalan,
Nah kan yo ora mungkin toh ono sing yo mungkin nak sing jeleh karo tim yo ono, tapi kan yo arang-arang toh Mas. Ya nggak mendatangkan sih karena kan bagi Coach Yusra semua tim ini sudah fit. Mereka sudah bugar, mereka siap untuk menghadapi putaran ketiga, artinya ya tidak ada pemain tambahan lagi. Udah. Iya Pak Nanto, PSS Sleman resmi sudah hanya menambah 3 pemain itu. Apakah ini sesuai dengan ekspektasi Pak Nanto ini yang mengharapkan perubahan? Ya sebenarnya perubahan kan nggak hanya pada komposisi pemain ya Pak ya, nggak hanya menambah pemain gitu. Ya. Tapi kan di sini yang banyak disorot teman-teman supporter itu kan cara bermainnya PSS gitu. Cara bermainnya kan seperti itu saja gitu kan. Dan mentok-mentoknya ya kita lihat hasilnya ya itu aja gitu kan. Jadi nggak ada alternatif strategi ataupun alternatif komposisi pemain yang akan diturunkan, dan cara mainnya juga masih seperti itu sehingga gampang dibaca gitu kan. Gampang dibaca oleh tim-tim lain. Nah ini ya kan yang kalau tadi Coach Hustra bilang katanya ada hal yang mengejutkan nanti ya akan dibikin dia dalam proses persiapan menuju putaran ketiga. Berarti kan memang Hustra ini sadar bahwasanya strategi yang kemarin dia mainkan dan game plan yang dia rancang kemungkinan besar ini kan tidak mulus gitu. Pasti mungkin ada perubahan ya. Mungkin bisa saja nanti PSS akan bermain dengan 3 center back atau juga kemudian akan mengubah menjadi 2 striker dan sebagainya. Kemungkinan besar itu bisa terjadi gitu kan, dan mencoba akan mengubah atau mereposisi pemain-pemain gitu kan, dikembalikan ke posisi-posisi aslinya. Itu juga bisa juga. Yes. Gitu kan. Ini yang sebenarnya yang paling berat itu kan ada di sektor gelandang serang gitu kan. Artinya penopangnya si penopangnya si Tokandin ini kan nggak ada kan. Nah, pemain-pemain yang ada di situ ini nggak menurut si Hustra ini nggak begitu kuat kan, sehingga daya serang dari PSS ini ya bertumbuh cuma pada Rico sama si Teren. Sementara Teren ini kan juga naik turun dan angin-anginan juga. Dan lebih parahnya lagi left backnya dan right backnya, fullback kanan kiri ini juga masih lemah. Di situ kenapa saya lihat saya bisa katakan lemah, karena dari sekian banyak pertandingan di posisi itu jarang yang sering menempati sering bermain reguler gitu loh. Paling kan paling di situ yang paling sering adalah si Kevin ini reguler di sayap fullback kiri kan. Kemudian di kanan ini masih diperebutkan, ada Coge, ada macam-macam, kadang Salman juga masuk ke situ, kadang juga ada si siapa Bang kalau kanan Faris. Nah ya ini kan juga masih banyak yang mungkin dari pertimbangan pelatih ini belum ada pemain-pemain yang betul-betul bisa tune in di posisi itu. Nah inilah yang harus dipikirkan, apakah nanti mencoba pemain baru ataukah mengembalikan posisi pemain yang sudah ada ke posisi yang lama. Kayak Dion ini kan sebenarnya dulu di left back ya. Bukan left back tapi full back kanan. Bisa di situ ya. Ya kan, kemudian si siapa mungkin di tengah nanti ada kombinasi pemain lainnya yang sudah ada gitu. Kemarin ada Jehan Pahlevi yang juga tampil cukup bagus. Di situ apakah nanti akan menjadikan dia sebagai gelandang serang reguler. Nah, kita kan harus harus menunggu nih apa yang akan dilakukan oleh PSS Sleman nanti. Karena kalau hanya mengandalkan Rico dan Teren, permainan PSS ini gampang terbaca. Sangat mudah terbaca. Nah, ini yang harus dipecahkan, bagaimana lini tengah ini lebih kreatif. Itu, mungkin itu, Pak. Bang, setelah laga melawan Persipura
setelah Persipura ya, Tahir kan nggak pernah nongol lagi Bung ya. Iya. Pas latihan gimana Bung? Ngelihat? Ada. Itu kamu nanya nggak kenapa alasan pelatih ataupun Husra tidak menurunkan Tahir yang sebenarnya tampil konsisten sebelumnya? Enggak tanya Mas, enggak tanya. Lupa ya, yang tak tanyakan Kak konfirmasi. Kemarin ada isu itu cyber dari manajernya langsung toh malahan manajernya Persipura. Kan itu ditolak mentah-mentah sih. Ditolak mentah-mentah. Ditolak sama sopo? Tahir, kok Tahir sih? Apa kok Husra? Itu enggak apa zamannya? Ya nggak mungkin karena kan itu tidak benar, tidak memungkinkan seorang pemain hanya bisa bermain untuk 2 klub dalam satu musim. Dia tidak bisa ke klub ketiga, dia hanya bisa tetap di sini atau kembali ke Biak. Tapi Biak sedang terkena sanksi larangan transfer, jadi itu tidak mungkin. Sepertinya tidak akan ada perubahan dalam skuad. Oh ya. Berarti ya memang benar. Memang benar, memang ya ra iso 2 toh. Kalau dari FIFA kan mungkin 2 ya aturan FIFA Tapi itu. itu ya berarti perusahaan skemanya pelatih aja kan. Ya, skemanya pelatih. Tahir dicadangkan. Skema pelatih. Nah, dan kembalinya Tahir ini kan sering main di center back malah ya. Ya. Tapi sebenarnya kan positioning aslinya kalau nggak salah dia itu di full back kiri sebenarnya. Full back kiri, Pak. Ya, di situ ada posisinya si Kevin. Ya coba aja mungkin kalau misalnya Kevin nggak begitu nggak begitu perform ya, nggak begitu ya permainannya gitu-gitu saja ya, mungkin bisa memainkan Tahir di situ. Jadi Tahir dikembalikan ke posisi aslinya. Sehingga nanti lini belakang PSS ini semakin kuat. Dan dengan pengalamannya Tahir saya pikir nggak terlalu sulit dia bermain lagi di situ. Dan Tahir itu kan punya kelebihan pada free kicknya. Jadi dia punya tendangan bebas yang cukup bagus, yang sering menjadi salah satu kipas atau umpan kunci saat tim yang diperkuatnya ini deadlock gitu. Sehingga ya harus dicoba. Maksudnya pelatih ini juga harus paham betul ini pemain ini punya kelebihan apa aja gitu kan. Sehingga kalau misalnya ada free kick, ada apa, nanti Tahir yang ambil gitu kan. Dan kalau nggak salah Tahir ini juga kaki kirinya juga cukup kuat sebenarnya. Nah ini mungkin kan bisa dimainkan di situ kan. Dan kemudian nanti otomatis dengan adanya Tahir di kiri, di depannya ada Rico atau Teren, 2 pemain ini kan sudah sangat senior sehingga sudah paham bagaimana cara berkolaborasi di sisi kiri permainan PSS, sehingga opsinya sebenarnya banyak. Cuma pelatih ini sepertinya memanfaatkan Tahir ini di posisi-posisi yang lemah gitu kan. Maksudnya posisi lemah kalau misalnya ada salah satu center back yang cedera, Tahir diposisikan di situ. Kalau ada gelandang bertahan yang tidak tampil bagus, Tahir mengisi posisi itu. Nah, coba kembalikan ke posisi aslinya gitu kan. Nah, nanti mungkin PSS ini akan lebih bertenaga dan lebih bagus variasi umpan-umpan silangnya gitu kan. Dan Tahir ini kan umpan silangnya juga cukup oke juga. Dia di PSBS itu dia sering jadi corner kick taker kan, jadi pengambil corner kick ataupun free kick. Nah ini yang harus dilihat juga sama pelatih, dicoba aja, suruh ambil set piece dan sebagainya biar Tahir ngambil gitu kan. Saya pikir masih banyak kok upaya-upaya yang bisa dilakukan secara teknis ya dari PSS ini untuk dalam memanfaatkan kelebihan pemain-pemain yang dimilikinya. Jadi kalau kesimpulan saya sebenarnya mungkin PSS ini belum bisa memanfaatkan kelebihan-kelebihan atau memunculkan kelebihan-kelebihan yang dimiliki masing-masing pemainnya, intinya gitu. Sehingga kelihatan sekali beberapa pemain itu belum tampil lepas dan terlihat agak canggung atau ragu-ragu saat ada di lapangan. Mungkin itu, Pak. Ya. Yang menarik saya baca komentar di kolom komentar ada yang ngasih analisa bahwa kenapa ke kantin tidak dapat bola enak karena memang saat ini PSS Sleman tidak punya seorang playmaker katanya kan. Apakah benar seperti itu Pak kira-kira? Playmaker ya, sekarang
Jadi sebenarnya kan playmaker ini dalam format sepak bola modern yang sekarang ini banyak banyak diterapkan di tim-tim sepak bola ya, baik di Liga Indonesia atau di liga-liga luar. Itu sebenarnya peran itu sudah sangat hilang, Pak. Sudah sangat hilang sosok seorang playmaker ini. Hanya beberapa saja yang masih ada pemain yang punya tipikal sebagai playmaker kan. Yang paling jelas kan kelihatan sekali kayak Valente, Messi Toro gitu kan. Itu kan tipikal pemain yang mungkin sekarang itu sangat jarang seperti itu. Jadi kalau mau cari playmaker itu ya agak sulit. Agak susah sekarang. Ya, stoknya ini memang tipis banget, Pak. Mungkin banyak pemain yang punya tipikal seperti itu. Tapi dalam format ataupun formasi skema permainan sepak bola sekarang, pemain ini justru banyak dipinggirkan. Karena sekarang kelihatannya era sistem permainan sekarang itu lebih mengedepankan kolektivitas bermain. Kalau seorang playmaker kan kelihatan sangat menonjol secara individu. Dia sangat menonjol secara individu gitu kan. Lihat aja hasil Valente. Kan secara individu dia sangat menonjol gitu. Tapi kalau dari sisi kolektivitas permainan mungkin agak kurang cocok dengan skema yang diterapkan oleh Hustra sekarang gitu. Dan ya karena nggak ada juga sosoknya sekarang, sulit untuk mencari pemain itu, sangat sulit sekarang mencari pemain yang punya karakter atau tipikal seperti itu di Liga Indonesia ataupun pemain asing pun sekarang juga sangat sulit. Karena rata-rata peran mereka itu sudah dikurangi secara secara strategi dan secara skema oleh tim-tim yang memang menginginkan sepak bola lebih kolektif gitu kan. Juga sekarang lihat aja di Liga Inggris ini kan yang tipikal playmaker itu kan nggak ada sama sekali. Semuanya kan rata-rata bermain kolektif. Ya ada 1-2 misalnya kayak Rodri, apakah Rodri itu dibilang playmaker gitu kan? Sejatinya Rodri itu malah gelandang bertahan nomor 6 itu kan. Tapi posisinya di Manchester City dia seperti playmaker gitu kan. Padahal di situ dulu kan ada Godongan gitu kan. Nah, inilah yang maksudnya yang sekarang mulai agak sulit mencari tipikal pemain seperti ini gitu kan. Ingat Tong, playmaker Pong. Gelandang serang. Siapa playmaker idolamu? Evan Dimas. Tahu kuwi lah. Iso tahu kuwi wong. Ya salah satunya mungkin playmaker itu identik dengan pemain nomor 10 lah ya. Kalau dulu ya. Kalau saya ingatnya sih Ariel Ortega. Wah itu. Kalau dulu banyak banget. Iya. Dulu itu Kakak mungkin yang modern ya. Banyak banget, ada Kakak, ada Zinedine Zidane. Udah 10. Itu dulu memang jadi motor ya, metronom di lini tengah. Maksudnya pemain yang benar-benar bisa menata ritme lah, dan juga umpan-umpan terukurnya ini memanjakan penyerang dan pemain lain. Jadi, nah sekarang ini sudah nggak ada pemain, sudah jarang pemain-pemain itu. Sudah jarang. Ya, mungkin Ihsan Pratama dulu kan, tapi ya udah. Ya. Ihsan Pratama tuh. Sekarang sudah. Ya karena Ihsan sendiri juga sekarang kalau saya lihat fungsinya malah dia lebih ke gelandang serang murni dia. Lebih ke gelandang serang murni. Dia nggak lagi seperti deep lying playmaker kayak contoh misalnya kalau yang dulu di Italia yang oke banget itu kan Pirlo. Nah, itu keren itu. Nah, era-era sekarang ini sudah sangat berkurang. Sudah jarang malah pemain-pemain seperti itu. Sekarang di Argentina aja ya mungkin sangat sedikit yang pemain yang punya kualitas itu. Padahal dulu Argentina itu gudangnya Juan Sebastian Veron gitu kan. Kemudian ada siapa lagi pemain yang kecil-kecil biasanya. Mereka itu biasanya mungil-mungil kalau dari Argentina. Tapi memang dalam menjadi metronom di lini tengah ini luar biasa. Kalau sekarang udah nyaris
Nggak ada. Argentina tuh ada McAllister sebenarnya nomor 10, tapi di Liverpool jadi defensive midfielder sekarang. Nah, iya sekarang kan beda lagi, Pak. 10, iya. Beda lagi. Dia nggak terlalu menonjol dalam itu. Kalau sebenarnya yang lebih menonjol itu Szoboszlai itu. Yang di siapa namanya di Liverpool itu. Sering di bek kanan sekarang. Nah iya makanya aneh ya. Nah ini sekarang ada yang bilang kayak Bruno Fernandes. Iya, Bruno Fernandes masih kelihatan. Di siapa namanya MU. di MU gitu kan. Tapi sekarang pun peran Bruno itu juga lebih pada ke gelandang serang sebenarnya. Bukan lagi seperti kayak Pirlo, kemudian kayak Zidane, itu nggak lagi seperti itu. Dan ya memang sekarang jarang sih nyari pemain seperti itu. Itu sangat sulit gitu. Kalau Kopong bukan playmaker dia. Playboy. Playboy Rapayu. Mulai bocap sabun. Ya, Pong, dalam latihan kemarin apalagi, Pong, yang disampaikan oleh cuma Husrat toh? Oleh kor kuwi. Apa info apa lagi, Pong? Oleh kor kuwi. Apalagi, Pong? Info seputar tim Ya. persiapan menuju putaran ketiga. Ini kan posisi ketiga ya, Mas ya. Ya, posisi ketiga. Ini bukan berarti ini akhir segalanya. Ada revisi target nggak? Ada. Hah? Ada. Revisi target? Hah? Revisi target. Ora. Target tetap lolos ya. Tetap lolos. Sing mbok maksud ada kuwi mau apa? Target ning putaran ketiga, Pak. Lah iya apa? Sing kan home toh. Yang paling diwaspadai ya Deltras sama Persipura. Bagi Hustra ini pembacaannya ini yang akan sedikit menjadi pertandingan besar dan berat itu ketika kita home menjamu Deltras dan Persipura, Pak. Nah, itu yang home. Nah, itu Tornado away loh. nah, ya kan sing home. Oh ya, Tornado. Sing home itu. Nah, away kan mungkin tim ini kan berarti kan artinya kan sudah menghitung, Pak. Maksudnya menghitung perjalanan ke putaran 9 pertandingan ini sudah dihitung betul. dihitung betul-betul dan memang apa namanya ya perkiraannya yang akan menjadi laga berat terutama di home kan memang diwajibkan kalau bisa kan 3 poin ya, Pak ya. Nah itu yang akan diprediksi berat itu ketika kita besok menghadapi Deltras dan Persipura. Tuh yang lainnya ya mungkin yang nggak dipandang sebelah mata, cuman yang memang timbangannya lebih berat itu yang kemarin yang diucapkan itu Deltras dan Persipura. Tapi posisi ketiga ini katanya tetap cukup menguntungkan ya, walaupun sejak awal memang pengennya sih kemarin peringkat pertama, tapi ya ini urutan ketiga pun secara jadwal yang didapat dan apa sebagainya ini kata Coach Sustra cukup menguntungkan untuk menjalani 9 laga ke depan, Pak. Nah, jenengan Mbak dos pundi Pak Ananto kalau Coach Sustra ini gimana, Pak? Ya kita harus menghitung betul. Maksudnya sekarang kalau saya tadi mungkin ya home-nya itu lawan mana aja, Bang? Pak, Deltras, Persipura, Semarang tuh dari dewe. Deltras pertama, Persipura langsung itu, Pak. Nah, Deltras langsung Persipura, terus Persipal, Kudus sama Semarang. Kudus. Persipal enggak dong? Kalau ya? Kalau aku melihat jadwal itu justru malah merugikan, Bang. Gimana, Pak? Jadi di atas kertas sebenarnya kita lawan Persipura, Persipal. Kandang pun kita bisa ambil. Tandang pun bisa kita ambil gitu kan. Lawan PSIS mungkin tandang bisa kita ambil. Ya justru ini malah kandang kan. Ibaratnya kan keuntungan di tandang ini semakin berkurang. Gitu loh. Alangkah lebih baiknya kalau di kandang itu kan nggak mungkin ya menghadapi Persipura dan Barito secara bersamaan di kandang itu kan. Nggak mungkin, Pak. Karena mereka pasti akan salah satunya mereka akan home kan. Iya. Nah, alangkah lebih baiknya justru kalau kandangnya ini lawan Tornado. Oh, betul. Ya kan. Sebab begini, kalau Coach Sustra itu melihat Persipura, saya setuju. Kalau Deltras saya masih belum setuju kok. Deltras mungkin kita bisa ambil di away gitu loh. Yang kemarin memang berat ya lawan Deltras di away, tapi sekarang beda. Sekarang Persipura itu ambil Bima Ragil, Bang. Bima Ragil itu motornya Deltras. Dan ini juga aneh ya, maksudnya. Ini ada apa di balik dari transfer ini gitu. Satu grup Pak dicolke ya, Pak ya. Dan yang diambil itu kan pemain hebat mereka.
Bima Ragil meskipun beberapa kali meskipun usianya ini sudah nggak muda lagi, tapi beberapa kali dia menyabet man of the match loh. Dan dia menjadi nyawanya dari Deltras. Diambil sama Persipura. Otomatis kan Persipura ketambahan Bima Ragil yang punya kualitas di lini tengah yang sangat kuat ya. Dia seperti pemain jangkar gitu kan. Akhirnya kelemahan Persipura ini kan tertutup. Jadi Persipura sekarang sangat berimbang. Ditambah lagi kemarin mereka mendatangkan Victor Mansaray. Victor Mansaray ini juga pemain yang punya naluri menyerang sangat bagus. Dia juga punya pengalaman main di Liga 1 bersama PSM Makassar gitu. Nah, saya pikir kedatangan dua pemain ini nanti akan membuat Persipura ini tambah kuat, Bang. Makanya kalau Coach Justra menilai bahwa Persipura patut diwaspadai, saya sepakat. Ya toh. Tapi kemudian yang lain-lain misalnya kayak Persipal, sebenarnya Persipal kan di atas Kudus pun ya. Kudus pun kemarin kita main di Kudus pun kita bisa menang gitu loh. Sekarang main di home ya agak sedikit merugikan sebenarnya, Bang. Lebih baik di Kudus kita home. Di Kudus kita away gitu kan. Kemudian Tornado kita bisa main home di sini. Karena ini Tornado ini juga masih punya peluang untuk menyodok ke papan ke peringkat 2 gitu loh, Bang. Jadi ini yang harus diwaspadai sekali sama PSS Sleman, jangan sampai hitung-hitungan mereka itu nanti keliru dan jadi bumerang gitu loh. Ya karena apapun sekarang Tornado memang di peringkat kelima, Bang. Tapi perolehan poin mereka sama dengan Deltras. 3-3 ya. Ya, 3-3 dan sebenarnya lebih baik menjamu Tornado di Maguwo daripada kita harus ke Solo. Ya, itu jauh peluangnya menang di kandang itu jauh lebih besar daripada kita harus ke tandang. Nah, sementara lawan Persipal kita peluangnya menang di kandangnya Persipal itu jauh lebih tinggi. Kemungkinan ya, probabilitasnya loh, Bang. Itu. Nah, karena kan dua tim ini terutama Persipal, PSIS ya. PSIS memang sudah berubah timnya. Tapi kan keberuntungannya belum. Itu kan, keberuntungan dan juga permainannya juga belum lah. Gitu. Ini kan jadi keuntungan sendiri kalau misalnya kita bisa main di home-nya PSIS gitu kan. Nah, kalau misalnya kemudian lawan Persela kita bisa home itu malah lebih oke. Karena lawan Persela itu juga kita kalah di tandang loh. Itu loh, Bang. Mungkin itu, Bang. Dan lawan Persela pun nanti di mainnya tandang ya. Tanpa penonton juga kan. Iya. Tapi kalah juga. Tapi PSS punya keuntungan ya berkaca dari laga putaran pertama kan itu dihukum 2 pertandingan kan gara-gara Persija itu lawan Persiba Balikpapan dan Deltras dan semuanya menang. Itu kan punya pengalaman sebenarnya kalau tampil di depan tanpa supporter itu tanpa beban. Malah menang 6 kali berturut-turut itu. Ya iya makanya kan. Jadi sebenarnya udah nggak ada alasan lagi seperti sebenarnya. Makanya di awal itu kan saya bilang bahwasanya PSS ini sudah punya pengalaman. Sudah sering main tanpa penonton gitu loh. Ya udah, berarti kan nggak ada masalah besar sebenarnya. Yang jadi masalah kan di manajemennya. Karena nggak ada pemasukan. Ini kan begitu. Ya saya jujur aja lah. Gitu. Manajemen kan yang banyak menyatakan mereka dirugikan kan. Ya dirugikan karena apa ya? Karena orang untuk pemasukan. Gitu. Tapi bagi tim sebenarnya tim ini punya pengalaman main tanpa penonton. Ya sudah nggak usah. Makanya saya bilang nggak usah menyesali kejadian yang sebelumnya. Tatap ke depan aja, gitu kan. Betul, Pak. Nggak usah lagi kita meratapi kenapa kok kemarin terjadi gini, nggak usah lah. Dan teman-teman supporter ini kan juga sudah gentleman, sudah menyatakan permintaan maaf dan mengganti rugi kepada manajemen. Ya sudah. Apalagi yang harus dilakukan teman-teman supporter kan? Itu menurut saya sudah sangat gentleman gitu kan. Tinggal sekarang timnya ini gitu kan. Timnya ini seperti apa? Mereka itu bisa menyiasati
pertandingan besok ini seperti apa. Intinya begitu. Betul, Pak. Gitu. Terus kapan lagi Pong latihan Pong? Tiap hari? Ya kalau ada liburnya. Oh, ada libur. Ada liburnya, Rabu libur. Kemarin Rabu libur, ini Kamis, kemarin latihan. Sik berarti tanggal 15 main, Bong. 14. 14. Rong dino poso. Posone tanggal piro, Bong? 18. 18 ya puasa. 18 atau 20? 18. 18. Wis kowe melu 18 apa melu 20? Aku Kalau Kopong ikut yang mundur, Pak. Ya yang tanggal 20. Pak Done melu sing gase. gase. Ya ora apa-apa ya kaya aku, Bang. Normal itu. Pilihan yang lebih baik kan. Nah, itu Pak. Tanggal 14 sama 21 home semua. 21 pas puasa berarti kan? Iya, Mas puasa Malam malam. main, ya? Malam. Itu pun yang awal itu pun juga malam. Lawan Deltras itu juga malam. malam. Jam 7, terus nek sing puasa jam 20, 30. Berarti Deltras dulu terus Persipura. Iya, Habis itu langsung ke ke Lamongan, Lamongan. Terus ke Solo, Solo. Kendal, Pak. Terus Ke Sleman lagi lawan Palu. terus Barito ke sana. terus terakhir Kudus ini. heeh. Terus Balikpapan ke sana. PSIS. TSIS di sini. Oh, masih home dengan Balikpapan ya? Balikpapan away. Away ya? Terakhir lawan PSIS ya. Ah. Tapi menarik seandainya kita ada seandainya PS Sleman lolos itu perayaan itu. Perayaan. Udah mau player mau apa terserah. Terserah ya. Tapi nek menurutku ini nanti juga Jangan. perhitungannya sampai detik pertandingan terakhir. Terakhir, iya. Iya, tetap Feelingku tuh seperti itu. tetap Menarik itu. tetap ketat ini. Nah, dan ini kan yang sebenarnya yang sangat sukses besar di putaran kedua ini kan Persipura. Ya, betul, Pak. Nggak tahu ini Rahmat Darmawan ini benar-benar pinter saat memetakan setiap pertandingan gitu. Jadi mana pertandingan yang dia wajib menang, mana pertandingan yang dia oke lah seri gitu kan. Oke lah kalah gitu kan. Dia sudah menghitung itu. Nah, maksud saya PSS ini juga harus seperti itu. Harus bisa memetakan dulu di 9 pertandingan ini yang absolut poinnya harus diambil itu yang mana saja. Gitu kan. Misalnya yang Persipal wajib, ya toh. Persiku wajib. Kemudian Deltras wajib. Gitu kan. Berarti ada berapa? 9. 4 di 3 pertandingan sudah ada tambahan 9. Terus nanti Balikpapan wajib sudah 12, apalagi pelatihnya Balikpapan itu kan Pak Leo wonge dhewe gitu kan. Nah, nggak tahu mungkin Pak Leo nanti juga nggak mau kalah juga bisa jajah gitu kan. Aku kok. Kowe mencat aku kok. Nah, repot bener. Waktunya balas dendam. Nah, itu. Terus kemudian nanti berikutnya lagi lawan mana gitu kan. Misalnya yang calculated calculated draw ini kan mungkin dengan Persipura dan Tornado lah. Ya. Itu. Nek saya lebih mengkalkulasikan dengan Tornado itu seri aja gitu kan. Nanti kalau ada peluang bisa menang, ya udah selesaikan sekalian di Tornado itu. Betul. Jadi kalkulator loss-nya itu mungkin nanti di Barito. Ya kan nggak mungkin 9 pertandingan ini menang terus. PS gue. Kita ya ada probabilitas itu bisa. Tapi kecil. Karena apa? Di putaran kedua itu fakta dan data di lapangan sudah menunjukkan itu. Jadi PSS ini di putaran kedua itu mungkin menangnya cuma berapa kali, Bang? Menangnya 4, Pak. Hah? 4 ya. Di putaran kedua 4, Pak. 4 kali ya. 4. Sisanya 4. seri 4. 3 kali. 4, Pak. 4 kalah 1 kali. 1 kali. Nah, itu kan berarti kan masih 50-50. Ya. Nggak bisa berarti kita ngambil semuanya itu kan nggak bisa, Bang. Iya, Pak. Nah, ini kan yang harus 4 dihitung juga kan. 4 kali menang. 4 kali menang kan. 4 kali menang, 4 kali imbang, 1 kali kalah. Nah, berarti 4 kali menangnya ini di putaran ketiga ini harus ditambah. Iya. Ya jeleknya di banyak imbangnya Mas. Ya, banyak imbangnya. Kalau kalahnya cuma sekali. Sekali sama Tornado. Sama Tornado. Dan itu kan kekalahan yang nggak diperhitungkan. Dan itu di kandang lagi banyak kan. Ya. Serinya. Iya. Nah, yang jadi
yang jadi penasaran kan dengan Persela. Kenapa dengan Persela ini nggak bisa menang 2 kali pertandingan? Iya itu Pak. Ya kan? Satu putaran pertama kalah, padahal sudah unggul sampai menit akhir loh itu. Ya kan, terakhir kebobolan dan kemudian malah kalah gitu kan. Nah, problemnya PSS itu mereka tidak bisa killing the game lebih cepat. Jadi setelah unggul 1-0, mereka itu seolah-olah kayak tidur gitu loh, Bang. Sehingga lawan ini bisa kembali bangkit, menemukan angin, bisa menemukan momentum untuk membalas ketinggalan, dan pada akhirnya malah mereka bisa unggul gitu loh. Padahal untuk menyelesaikan pertandingan lebih cepat PSS ini bisa. Tapi kok ternyata nggak mereka lakukan. Jadi seperti cepat puas gitu loh. Menang baru 1-0 mereka itu udah kelihatan puas. Sampai akhirnya nanti tahu-tahu kebobolan di menit-menit akhir. Nah, ya repot gitu kan. Kayak kemarin lawan Persela gitu kan. Kita sudah unggul 1-0 sampai menit berapa itu, Bang? Iya 70-an ya Pak ya. Lebih itu kan. Kemudian kegolan. Bar nembe kegolan sudah koyo tangi turu gitu kan. Repot ini. Nah, ini loh yang harus diperbaiki. Jadi begitu gol pertama, untuk mendapatkan gol kedua ini kelihatannya sangat sulit bagi PSS gitu. Nah, ini yang harus diperbaiki, gimana caranya itu. Nah, pelatih kan lebih tahu, lebih paham. Nah, kalau tim-tim yang seperti ini, karakter tim-tim seperti ini ya, nanti pasti akan mendapatkan banyak hasil seri, Bang. Iya, meskipun mereka sudah unggul ya. Kemudian mereka kebobolan dan sulit untuk menambah gol lagi. Bahkan bisa jadi mereka itu malah kalah gitu loh. Nah, ini yang harus diperhatikan. Sering kali loh saya lihat setelah unggul 1, lawan Persipura itu unggul 1-0 ya, Bang ya. Iya. Unggul dulu itu, tapi nggak bisa menambah gol lagi. Seolah-olah tim ini berhenti bermain. Kemudian Persipura malah cetak gol dan malah hampir kebobolan lagi kan PSS ini. Nah, setelah Persipura menyamakan kedudukan, baru PSS ini bangkit. Nah, ini nggak boleh terjadi seperti itu. Jadi kalau menurut saya setelah PSS ini harus berusaha mencetak gol lebih cepat saat lawan PSIS Semarang, kalau nggak salah ya, Bang, yang golnya Haki itu. Ya. Nah, setelah itu kan kemudian bisa cetak gol lagi dari Tokantin. Tapi setelah itu mereka juga tidur. Akhirnya PSIS bisa menyamakan duluan atau mengurangi jadi 2-1 ya, Bang? Lupa aku, Pak. 2-1 kayaknya, Pak. 2-1 ya akhirnya ya. Nah, itu loh, banyak sekali momen-momen seperti itu yang terjadi saat PSS ini bermain. Ya. Nah, ini yang harus diperhatikan. Yes, ini kerjaannya pelatih ini. Ya, betul. Nek gaweane awake dhewe kan guru nyacat karo omah itu. Yes. Terutama kowe, Bang. Nah, iya, Pak. Nah, itu Bang, Lawan Semarang tuh kayak kegolan dulu ya. Oh, ngegol sih. Ngegol sih, Gol cepat. Terus Beto menyamakan. Alberto Costa nyaman menit 9. Baru Gustavo Kantin gitu kan. Bener. Nah, itu sering Sering terjadi banget seperti ya, itu. Sering lengah mungkin. Sering lengah. Nah, waktu lawan Persipal itu langsung unggul banyak gol itu. Ya toh. Udah, maksud saya seperti itu. Unggul Persipal di sini dan di sana gitu. Lawan PSIS di Semarang di sana ya awal langsung gleng gitu. Nah, itu udah maksudnya udah oke lah. Apanya. Sekarang masalah berbenah semua. Benar semua. Itu. Nah, jadi ya harus memperbaiki itulah. Fokus. Ada update abang cedera mungkin pemain. Ya, Fares Pasti cedera. ringan. Terus Fadila Tegar Ayes itu juga masih cedera. Injay pulih. Kuwi nabrak apa wingi, Bang? Kayak sing nggo nyemprote apa-apa kae lho, Pak. Aku radang aku. Keran lho kuwi. Mbah radang Di aku. mana nabrak? Ya penting nang pakem. Nah, ya makane duwe latihan dhewe, lapangan latihan dhewe lho. Dadi pemain iki ora cedera nabrak keran ngono kuwi. Nah, iki kan ya malah rugi to, Bang. Ya. Wis mbayari kontrak. Tanah Sleman belum mahal-mahal banget. Iya. Itu daerah
jare klub Minggir masih murah minggir. jare klub sing lolos apa jenenge? Kan masih murah. Apa ya, lali aku. Lisensi AFC, training ground ra duwe. Jare arep bangun ning daerah Prambanan iki Sidora aku. Alas gur jare-jare tok. Kita kerjasama dengan desa atau sama kayak pakem gitu. Paling daerah Prambanan. Wis kuwi Sidora kuwi. kakek nubrut ngono kuwi. Ya, Bang. Ya. Ora kondisi. Lah wong daerah Tajem iki lho wis akeh tanah kosong ngono kuwi. Cedak mbek mana apa ngendi? Stadion. Stadion. Wah. Kalau misalnya ada tanah TKD apa ya bisa dipinjam. Kalau enggak ya belilah. Atau kalau Prambanan Berbah masih cangkringan masih murah-murah ya Bang. Murah. macan cangkringan. Ayo, munggah sithik ngene nggon kono kuwi ngendi ono apa daerah ngendi jenenge nggon Tengkleng Gajah yo Cik Ombo. Oh iya, masih banyak, Pak. Wong kare gelem orane niat orane yo. Aku yo heran. Di JIS ada berapa lapangan, Bang? Dis ada oke Mas, 3 apa 4 ya? Buset, padahal itu kan tengah kota istilahnya kan. Iya. Tengah daerah padat kan. Palagan dah. Palagan, 4 lapangan. Iya. Harusnya kan bisa sebenarnya Bang. Ya, ya. Ya iso, wong itu JIS itu kan sebenarnya bukan apa namanya, bukan klub sepak bola tuh. Iya, sekolah itu, Pak. Sekolah itu bisa bangun itu klub, mosok klub sepak bola sing anggarane setahun iso ngantek miliaran ra iso bangun lapangan. Yo isin-isin Nah itu mah gua itu kan juga ada lapangan. Apa? Lah nggo parkir karo nggo pasar malam Enggak, yang sing endi? yang sering kita buat latihan kita itu. Sing endi? Buat kita latihan dulu itu loh, Pak. Oh ngene Kahudi. Ah. Genah kuwi kasus yo aja no. Ya kan artinya kan iso bangun toh. Oh iya tinggal anu Kemauan investor. kemauannya. Oh duite investor di bungo ngopo kuwi kok malah gur nukoni pemainnya malah akhirnya latihan nabrak keran. Cedera ora elit ya, Bang. Untung kan dapat sapi ya, Bang. Ayo. Sapi ya. Lah kae malah ning ndi Pakem Bina. Sijine sing dhewe main ke Purwo Binangun wis sebelah kuburan to. Oh iya, Biyen kuburan. PSM latihan di tamanan, Bang. Sapi, Bang, kambing. Oh, nah, tamanan kearifan lokalnya tau. Ono neng Smile. Smile kita lho mahku lho. Jare klub profesional jos manajemennya oleh masa depannya jare nek ngomong tenanan wis training ground randu. Piye? Yo, Bang. Iya, Pak. Padahal kan training ground salah satu tuntutan yang dituntut oleh supporter ya, Bang ya. Iya kemungkinan iya. Ya ora usah dituntut saiki lho, Bah. Maksudnya Kewajiban. saiki klub bal-balan iku apa to sing inti? Kan yo bal-balan to, Bah. Lah saiki nek bal-balan ora tau latihan yo, ora duwe lapangan latihan apa latihane gur ning ngimpi to. Iya lho lah isian golek duit manajemen ayo itu sapa wingi pong jare sing golek sponsor iku kuwi cobanan nggo bangun kuwi Training ground TC. paling ora misale duit 50 miliar ngono kuwi iso enggak sampai kalau di sini lah enggak sampai segitu misalnya 2 lapangan atau 3 lapangan di daerah Tajem gitu atau enggak di sebelah Kalasan Prambanan ngono kan masih. Nek Kalasan Prambanan mungkin rada panas ya, Bang. Iya. Sing dhuwur-dhuwur kene iki lho. Sejuk. Sejuk Tajem kene Cangkringan, Mino Martani, ngene elang kae Mino Martani wis kebak ya, Lang ya. Wah, penuh wis kebak. Tapi ya ora cukup lah. Yo Tirto apa Mino Martani munggah meneh sapa sih? Purwo Martani. Purwo itu ya masih luas. Minggir luas, Pak. Wah, cedak omahmu. Aja adoan. Sawah semua isinya. Pas syuting bumi manusia ning kono, Bos. Syuting bumi manusia. Aja ning minggir, kono tanahnya tanah produktif ya. Bisa nyangkul, latihan fisik. Iku lho ning ngendi daerah Tajem iku banyak lho TKD situ. Oh, dan banyak tanah apa namanya? Tanah yang disewakan atau yang dijual milik perorangan. Rapopo pinggir kali malah sejuk gitu ya, Bang. Rasane kota lho. Aneh-aneh. Nek ora ning nggone Pakem ngono. Iso. Turi ya banyak. Wis karek gelem orane. Apa wis
nek ngomong nek apa masa depan ngomongnya wah sing cobrus mari tekoki kon gawe training ground mbok kapan. Makanya pemainnya tiba kesandung keran. Waduh. Nisin ke. Wis apa meneh wae sing cedera aneh-aneh ngono kuwi. Udah enggak ada, Pak, cuma itu tok. Yo kita sing nabrak kuwi. Udah itu tok. Iki kira-kira nabrake kepiye to, Pak? Wah, aku ora paham ya Pak itu Pak. Hah? Paling melayu ora ngamatke to Pak lah rebutan melayu ngono ora ngamatke sandung ngono. Sandung. Wah, iki. Nggak Malah latihan rebutan merugikan gitu. ya. Tapi kemarin ya Faris sama itu masih latihan terpisah. Inja udah enggak cedera kok. Enggak cedera Inja aman. Inja udah latihan biasa seperti biasa. Cuman Faris sama itu tok yang latihan terpisah, lari-lari sendiri gitu. Gitu. Lari-lari dhewe. Di fisik sendiri kan pemulihan atau apa itu Pak ono kuwi. Iya itu. Oh kantin di drill apa Bang kemarin Bang selama latihan? Digenjot apa dia? Ora ya padha kancane. Ya yang jelas finishing Mas semua dilatih syuting. Tapi Syuting, kondisi service. psikologis pemain piye, Bang, wingi pas pertama latihan itu? Aman Pak, enggak gimana ya sempat pasti kekecewaan ya Pak ya. Nah pertama latihan kekecewaan. Ada yang Ya. ngungkapin itu kecewa atau Wong untuk wawancara aja. Untuk wawancara kok tok. Nah itu kan rekan-rekan aku pengen wawancara pemain toh. Terus aku yang ngomong izin toh. Wawancara pemain piye? Sementara ini tak dulu. Ya wes. Akhirnya kan Kodustra aja. Kalau Kodustra menilai ya semua pemain sudah siap untuk putaran ketiga. Karena kan besok juga menentukan toh Pak. Putarannya sangat menentukan ya dan semua udah baik dalam kondisi baik dan semua sudah siap menghadapi putaran ketiga gitu. Kuwi ngono kuwi tok. Berarti kowe wingi iki mlayu munggah iki guru entuk ngono kuwi tok, Bang. Ya, itu kan aku ndelok piye to maksudnya wawancara Kodustra ini posisi ketiga. Wis wawancara kowe tok, Bang. Ya ono kancane. Lho liyane apa ora ning nggon PSIM, Bang? Ya kan PSIM siang, Mbak. Jam 1. Jam 1. Heeh. Kita latihannya di sana mulai jam 3. Jam 3. Jam 3 biasanya kan selesai jam 4. Tapi kemarin nggak tahu ada tambahan finishing itu. Oh, terus kowe wawancara bar latihan apa sebelum latihan? Bar latihan, Pak. Oh, berarti kowe nunggoni latihan ngono kuwi nganti rampung. Heeh. Nonton latihane. Nonton, Pak. Ora tertutup apa, Bang? Ya nggak pernah kayaknya. Oh. Nggak pernah tertutup, cuma nak wawancara ya mengko rekomendasi. Apa ya wonge ning kono terus Bang sing ngawasi, Bang? Sok ning kono sok ora. Lah ini pas ora ini kan yo Iya. mlipir wawancara Kan apa tapi saiki ning kono terus. Lah ngopo to keweden kuwi? Nah kan dia kan asli sebenarnya media officer loh Pak. Heeh. Tapi kan mbuh ngerti. Oh, berarti nunggoni di situ terus. Boleh di situ. Bisa pakai bahasa isyarat itu Bang, bahasa isyarat apa? Aku ki jane tak kon pantomim. Ning kon kadang kan yo gak ora ngerti to Pak pantomim. Santonim lho. Kesenian santonim mah dikirani manusia silver kok aku. Oh, berarti kowe mlayu rono iki wingi mergo kowe wingi dinteni podcast kan teko jam 1 yo ndlewer jangkrik ya. Lah merungsung ngalor munggah terus. Lah yo ora jam 1 rampung jam 2 kene jam 2 ki rapat tok jangkrik. Rapat iki rapat manajemen lho kok. Haji ndul. Entene kowe nganti ngelet tak tahan-tahan wingi lho. Iki bocah ning endi? Kene iki rapat manajemen iki memikirkan hajat hidupmu barang kok. Malah ndlewar malah ora teko-teko ditunggu. Iki cek siapke susu lho iki. Poso ya wingi Pak. Ya ora apa, kan iso nggo buka mulai ngono. Mulai sekolah latihan ya Pak. Ah, saiki komplit. Komplit ya sajane komplit. Oh, 3, 4. Papat. Oh. Udah mau Jumatan ini. Hah? Lah apa Jumatan kowe? Jumatan Pak aku. Oh iya. Ndak ping 3 ndak dikira Jadi kue khotib. makmum. Oh bubar kabeh kok Ikro 5 ora lulus kok. Terus apa lagi Bang? Ini infonya lagi dari PSS Sleman ini. Infonya belum tahu Pak, kalau persiapan saya belum tanya ya maksudnya karena kan belum mendekati persiapan. Cuman ini katanya ada Semarang juga yang TC di sini. Iya, karena di Semarang mereka lagi-lagi enggak mendapatkan lapangan yang layak. Oh iya toh Pak. Iya, makanya mereka lari ke sini. Oh. Di mana Bang? Di Yes. Mungkin di Yes ya. Nah, itulah. Kalau enggak Purwo. Di sini ya, Bang. Heeh. Ketoknya gagah ya ketoknya. Siapa? Semarang ketoknya gagah. Ya PSS yo ketoke gagah tapi ora duwe training ground, ya ora gagah. Latihan wae nunut. Pernah latihan di lapangan UI enggak sih? Enggak pernah ya. Oh, bagus juga lapangan. Ya itu di Pakem karena kan udah kerja sama karo kelurahan ya Mas. Oh iya. Sudah deal, sudah masuk Nah, yang Pandan ya.
pendapatan Ini desa Prambanan ya. ya? Prambanan ya. Oh. Prambanan sing sebelah kono kae. Iya Pak, yang katanya mau Kalasan jadi itu tuh. tempatnya training groundnya PSS Sleman itu kan, dulu kan di sana kan. Oh, Ya, aku ya Lang ya, apa nggak namanya ngerti Lang? aku. Yang Prambanan Lang. Aku saya ngepel loh. Yang Adomen. Kalasan. Piungan ya, jauh banget. Oh, Bantul kono. Oh, Berbah. Kidule Berbah. Oh, yo luwih adoh. Heeh. Oh, saka mese ya luwih adoh apa? Iya, Pak. Jauh, Pak. Heeh. Lah, Ini buat konsep kayak Pak Kahudi loh, bagus itu. Bagus itu. Ada mesnya, Penginapannya. ada lah kuwi lapangan condong catur lho wis didandani apik. Mbok kon latihan ning kono cedak lho, Pong. Iya, jane. Karo anu mese cedak lho ya. Iya. Wong wingi sapa Yusaku kesini aja. Ternyata dari Amarta itu cedak rene, Pong. Lewat jero, lewat buri-buri kok. Yusaku yo nyupir dhewe lho, Pong. Oh, mau bilang dewa. Mobilan dhewe, beliau nyupir dhewe ngono. Tak tekoki enggak takut enggak keblasuk itu. Oh enggak. Saya sudah hafal jalannya ternyata. Tapi dene ngeri-ngerine apa? Numpak motor yang ini meskipun ning kampung ya. Iku kaya Grand GP ya, kaya MotoGP ya. Terbantar. Banter-banter. Dhewe wedi. Ngono lho. Wah, itu coba ditekoki kapan namanya gawe training ground. Iya. Ngono. Siap, besok tak tanyakan, Pak. PSIM wae meh gawe yo. Yang Kridosono situ, Pak. Ora liya ge golek tanah. Golek tanah PSIM iku diem-diem iku. Oh, meneng-meneng kok. Meneng kae, ngerti dadi. Ya bedol pindah kono kabeh. Lho PSIM lho gawe store ning bandara. Iya. Ya iki PSS gawe apa? Embuh iki. Oh, store ning kono yo barange gur kuwi tok. Heeh, barangnya kur. Oh, aku arep kulakane yo gur kuwi ngono kuwi apa? Dompet, gantungan kunci, stiker, klambi. Lah iya ora ene sing wah gitu lho maksudku. Kene arep tuku kan yo piye ngono wis nggawa duit wingi jane ya, Bang ya. Mau duit. Wah, wis kudu kaya ngene tok. Wah, wis. Update lah. Oh, update lah anu dari PSS Store, update lah merchandise-nya gitu. Terus apa lagi? Itu dulu aja, Pak. Hah? Wis meh jemuahan iki. Jumat. Terus Udah hampir jam 12. berarti kuota supporter untuk pertandingan besok nggak ada. Enggak ada, Pak. Iya. Enggak ada kotanya. Kota habis. Kuota habis. Kota habis. Kalau pertimbanganmu berapa persen kira-kira akan dikabulkan Sang bandingnya? bandingnya wong. Ya mungkin pengurangan kan badi papat ya. Mungkin paling banter dadi loro Ya, ngono kuwi. sepakat. Paling banter dadi loro sih. Tapi Pak papat yo. Karena separah-parah masalah Persija itu kan parah banget tuh pelayannya Iya. kan berdua ya. Sebenarnya kan begini, maksudnya ini kan dari teman-teman supporter ini juga sudah ada itikat baik kan kemarin, sudah meminta maaf, sudah memberi ganti rugi dan sebagainya. Itu menjadi salah satu bukti yang dikirim juga ke bukti banding loh. Ya. Yang dikirim ke Komdis. bahwasanya ini loh sudah segera secepatnya itu sudah ada perbaikan, sudah ada hal-hal positif yang dilakukan. Nah, ini mungkin nanti ke depannya juga Komdis ini juga akan komisi banding ya, Komisi juga disiplin, akan memikirkan bahwasanya ini kejadian ini nggak dibiarkan kok, Ya. gitu kan. Ini kejadian ini segera ada Ditindaklanjuti. rekonsiliasi, kemudian ada permintaan maaf, ada tindakan-tindakan yang positif sehingga mungkin ini bisa menjadi salah satu pertimbangan bagi komisi disiplin untuk pengurangan sanksi itu, Pak. Iya. Bayangkan seolah sama supporter ya krik-krik. Ya papat iki akeh banget piye to sing ngene aturan nih. Dan sekarang kerusuhan supporter, hal-hal yang ditimbulkan oleh supporter ya di pertandingan lain, kan mayoritas yang melakukan ulah ini kan tidak ada, saya belum pernah mendengar ya, maksudnya belum pernah mendengar di tim-tim lain loh. Ada permintaan maaf, ada dan sebagainya. Nah, kalau kemarin kan sudah ada Ada itikat langsung baik. itikat baik dan permintaan maaf dan kemudian mengganti rugi semua ya. Ya. Nilainya berapa? 15 juta. Heeh. Kayaknya kemarin transfer 35 juta. 35 juta. 15 juta luar biasa. Ya, berarti kan ada di itikat baik. Iya. Makan soto Langsung. Makan soto. Itu Lamongan. Lamongan. Ada koyanya. Nah, itu loh Bang, maksudku itu juga disertakan. Iya. Itu juga disertakan gitu loh. Untuk permintaan banding dari
PSS. Jadi nggak sekedar dari manajemen aja. Intinya gitu. Ya Kombis ya sedia melihat hal itulah. Betul. Indikat baik supporter terus dilihat juga lah. Empat laga ki piye sing ngene aturan nih. Ya ora apa-apa maksudku gini loh, wis ora usah PSS iki banyak bermain tanpa penonton wis gitu aja. Siapin. Oh, itu yang sudah ya sudah gitu. Yang penting saiki piye gitu, ora usah meratapi itu. Ya. Engko kambing hitam meneh mergone ora lolos mergo disanksi 4 laga ya nggak bisa gitu loh, itu bukan alasan ya kan. Ya tim yang bagus, tim yang kuat harus bisa bangkit dalam segala kondisi gitu. Kalau memang siap untuk promosi ya sudah, itu harus buktikan bahwa tim ini siap gitu. Jadi apapun masalahnya, ada larangan bertanding tanpa supporter dan sebagainya, pokoknya dilakoni. Pokoknya kita buktikan ke supporter bahwa kita itu benar-benar siap untuk promosi. Betul. Wis rasa nangis gitu loh. Ngluruk tanpa bola, digdaya tanpa aji, main ning kandang tanpa supporter. Itu Bang, gedean Bang. Menang tanpa ngasorake. Menang tanpa ngasorake, main ning Megua tanpa supporter. Gondrong tanpa rambut. Tuh, jajan tuh. Ayo Bang. Oke. Sikan ajan Jumat. Ora apal ya aku. Tak ada nih pokoknya. Aja. Oke teman-teman, terima kasih ya sudah menonton podcast kita, podcast main bola, podcastnya Radar Jogja. Jangan lupa teman-teman di subscribe, like dan komen-komen dan terus ramaikan podcast kita. Bang, kalau ada apa namanya komentar yang bagus, Heeh. nanti kita kasih hadiah, Bang. Oh iya itu. Nah, ini loh ada kaos main bola. Oh ini produk kita Pak ya? Ya, Kaos produk podcast kita. main Nanti bola. kita kasih giveaway. Oke. Silakan. Oh, ya, Komentar komen kalau yang ada yang oke, lucu dan sebagainya kita kasih. Nah, nanti kita kopiok, kita undi ya Pak ya. Kita pilih. Kita pilih. Nah, kita pilih dibunderi le gede. Nah, oke gitu teman-teman. Jadi ini ada modelnya, ada yang mau komentar terlucu, terunik, pokoknya nanti akan kita pilih untuk kita kasih giveaway kaos produk kita podcast main bola, podcast Radar Jogja. Teman-teman jangan lupa itu komen-komen yang unik pokok men. Nah, itu terima kasih ya teman-teman sudah setia menonton podcast kita, podcast main bola. Sekali lagi jangan lupa like, subscribe, komen dan sebarkan terus ini apa namanya channel kita. Semoga kita terus berjaya dan semoga PSS juga bisa meraih cita-citanya dan putaran ketiga semoga diberi kelancaran dan bisa lolos ke Liga 1. Amin. Amin. Oh ya, di sisi lain saudara kita Persiba Bantul juga besok Sabtu juga berjuang ya Pak ya. Sedang berjuang untuk bisa lolos ke Liga 2. Kita doakan bersama-sama ya untuk teman-teman Bantul fans. Ini semoga saja Bantul. Mainin yang Sriwedari ya, Bang? Kayaknya Sriwedari, Pak. Untuk ditonton, Bang? Boleh. Wah, untuk tak tonton aja Ciamis sesuk. lah ya. Ah. SGC Ciamis. Ya. Cedak omahku iki, Bang. Oh iya, Pak. Wah, meriah Omahku itu. mburi Sriwedari. Kayaknya sok Bantul ya bedol Kalau desa. kita bahas lah Bantul. Iyalah, Coach Indro tekak kene neh ra apa karo Oh, Coach. iya. Karo Coach Susanto penak kok ya. Ya. Oke. Oke, Siap. ya. Oke teman-teman ya, gitu dulu teman-teman karena ini waktunya terbatas kita ada sholat Jumat. Mungkin gitu dulu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bandel ya.